Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kebulatan hati dan percaya penuh kepada Yesus, marilah kita tetap mengikuti berita penderitaan Tuhan Yesus. Kita ikuti dalam Pasion keempat hari ini. Kita bernyanyi, domba setia dan kudus, itulah sahabatku. Dia diutus Allahku, membebaskan jiwaku. Katanya pada anaknya, bebaskanlah manusia dari belenggu dosa. Terimalah di pundakmu kutukan dan amarahku, dengan kurban darahmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, sengsaramu ya Tuhan, semua salahku, Engkau menjadi korban karena dosaku. Ku menyesal dan malu di kaki salib-Mu. Ampunilah hamba-Mu, curahkan kasih-Mu. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud.
Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Kita bernyanyi, "Kemanapun aku pergi mencari bahagia, tak satu pun dapat memberi damai dan bahagia." Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar dan mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus
yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Kita bernyanyi, "Satu luka di punggungmu, didera menyiksamu, maka jiwaku terhibur, luka hatiku sembuh. Engkau mati disalibkan, aku dapat kehidupan. Puji syukur tak henti kepadamu ku beri." Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Barrabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barrabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barrabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati.
Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barnabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jadi begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Kita bernyanyi, "Apa yang menyebabkan Engkau sumber bahagia, disiksa, didera? Engkau bukan penjahat seperti manusia. Kau kudus, tiada bercela." Lalu Pilatus memanggil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berbaju ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apa-apa pun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar."
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabbata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira pukul 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita bernyanyi, tertunduk oleh penyesalan, mengingat pengorbananmu, dosakulah yang menyebabkan derita dan sengsaramu. Ku puji kebaikanmu, teristimewa kasih-Mu. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 116 ayat 3. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tali-tali maut telah melilit aku, maksudnya semua duka cita yang begitu rupa sehingga mendatangkan maut baginya. Duka cita yang dianggap sebagai sengat maut itu sendiri bisa kesakitan tubuh yang begitu hebat, atau kegelisahan pikiran yang susah dikendalikan, atau serangan menakutkan terhadap hati nurani yang timbul oleh dosa karena rasa bersalah. Semuanya itu disebut di sini sebagai kegentaran terhadap dunia orang mati dan juga kesakitan neraka. Pemazmur menuturkan bagaimana ia mengalami krisis iman ketika tenggelam dalam penderitaannya. Tidak ada seorang pun yang menolong. Sendiri dalam penderitaan melahirkan kekecewaan yang dalam. Namun keadaan itu tidak mengoyakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pengalaman pemazmur menjadi cara Tuhan untuk menghasilkan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, jiwanya yang goyah dikuatkan. Yang kedua, pandangannya terhadap maut diperbaharui. Dan yang ketiga, kasihnya kepada Allah yang mengasihi dia semakin besar. Mazmur ini merupakan tindakan konkret karena kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepada manusia. Dalam perjanjian baru tentang cawan Yesus
Ini bermaksud bagi setiap orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia bahwa Yesus mengangkat cawan keselamatan, berarti mengangkat semua penderitaan. Pertolongan terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ialah tak kala Ia membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tali-tali maut yang telah melilit kita telah dilepaskan, dan kegentaran terhadap dunia orang mati yang menimpa kita telah dikalahkan. Ketika kita mengalami kesesakan dan kedukaan, ada pengharapan iman yang menuju kepada kebahagiaan. Yesus melakukan pekerjaannya dengan sempurna untuk keselamatan kita dari tali-tali penderitaan dunia dan maut kepada kehidupan dan kebahagiaan yang kekal. Sambutan kepada keselamatan itu, maka hendaknya kita yang pertama berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepadanya dalam segala situasi. Yang ketiga, memelihara persekutuan dengannya. Dan yang keempat, tetap berpengharapan akan bersekutu dengannya, sehingga pengorbanannya yang besar menjadi sukacita untuk kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, kepadamu Tuhan ku serahkan seluruhnya hidupku. Katakanlah amin dan ukirkan namamu di hatiku. Kehendakmu lah ku utamakan dalam apapun yang ku kerjakan. Itu janji tekadku kepadamu Tuhanku. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan besok kita memperingati kematian Tuhan Yesus, dan sebaiknya untuk pasion kita yang terakhir kita bacakan setelah kita mengadakan ibadah pagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.